Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uthi rahmatan lil 'alamin Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil Amin. Sama-sama kita hormati Ustadz Fajar, General Manager Dompet Duafa Hongkong, beserta Ustadz Husnul dan semua tim Dompet Duafa beserta keluarga beliau dan ibu beliau ya. Yang kami hormati Ibu Enda dari fungsi Bansoskun kajian di Hongkong ya. Pak Adi ya, apa jabatannya di sini? Ibu-ibu pekerja migran Indonesia yang ada di Hongkong, Masya Allah sehat semuanya Bu. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini, pagi hari ini bisa mujalasah, bisa duduk bersama, silaturahim dengan ibu-ibu semuanya ya. Dan kami merasakan aura positif yang luar biasa ya. Sebab ketaatan yang dilakukan di saat orang-orang lalai itu pahalanya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah mayoritas masyarakat sini adalah non-muslim, ibu-ibu kemudian tetap berpegang teguh menjalankan agama. Ini sesuatu yang luar biasa, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa bulan Sya'ban itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan penuh? Ya. Rasulullah tidak pernah melakukan puasa selain bulan Ramadan, ya, 1 bulan penuh selain bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah kau puasa bulan Sya'ban sebulan penuh? Dzaka syahrul ladzi yughfalu fihi katsirun minan nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang orang banyak lalai. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan orang tahu semua fadilahnya. Bulan Rajab juga luar biasa, min ashhuril hurum. Tapi bulan Sya'ban ini orang suka lalai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, saya puasa 1 bulan penuh, ya, karena ibadah yang dilakukan saat orang lalai itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tengah malam, bangun malam jam 3 malam, yang lain pada ngorok, pada tidur, ibu-ibu bangun, sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibadah yang dilakukan saat orang lalai itu akan mengangkat derajat kita semuanya. Nah, begitu juga ibu-ibu yang hadir di sini pagi hari ini. Saya yakin betul Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kemuliaan dan ketinggian derajat buat ibu semua di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita nanti semua di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan membahas tema membumikan Al-Quran.
Ibu-ibu kalau beli barang elektronik itu biasanya ada buku tata cara pakainya, manual book, betul nggak? Ya. Betul apa betul? Betul. Kalau kita menggunakan barang elektronik itu tidak sesuai dengan manual booknya, kira-kira barangnya rusak nggak? Ya. Guru saya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat kalau Allah menciptakan bumi sebagai, kalau kita ibaratkan barang elektronik, Allah ciptakan bumi untuk kita semuanya, Allah hadirkan juga manual booknya, buku tata cara pakainya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kalau pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya makmur, pengen hidupnya sejahtera, pengen hidupnya tidak galau. Ada yang masih galau di sini? Gak ada ya? Apa itu galau? Banyak. Siapa yang galau Kak Ahmad? Ya. Maka kalau kita hidupnya ingin bahagia, sukses, makmur, ya, lancar urusan, ya, maka kita jangan jauh-jauh dari manual book yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan untuk kita di bumi ini. Kenapa ada muslim yang masih galau, muslim yang masih susah, muslim yang kemudian suka hidupnya selalu bermasalah? Yang perlu dicek bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Oleh karena itu ada seorang kiai ditanya oleh santrinya, Ustaz, saya harus berapa banyak baca Quran dalam sehari? Kata kiai itu, sebanyak kebahagiaan yang kau ingin dapatkan itu. Semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapat. Quran itu bapak-bapak ibu-ibu diturunkan kepada kita untuk kita bahagia. Kata Allah dalam Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran agar kalian susah. Kami turunkan Al-Quran agar kalian itu senang, bahagia. Dalam urusan apapun Bu, Quran itu manfaatnya tergantung siapa yang butuh. Butuh kaya, bisa lewat Al-Quran bahkan. Selama ini kita pemahamannya Quran itu hanya membahagiakan kita di akhirat. Ini pemahaman yang salah ibu, bapak-bapak. Quran itu memberikan kita kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Ada yang sakit, ya, lewat Al-Quran. Kita tahu semuanya hadisnya sahih riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika para sahabat Nabi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kemudian ada ketemu pimpinan satu kabilah, satu kaum kegigit serangga kalajengking. Lalu kemudian mereka bingung, pemimpin mereka sakit, tidak tahu siapa yang bisa kemudian memberikan obatnya. Lalu melihat ada orang dari orang Arab nih, sahabat-sahabat Nabi sedang berjalan, dipanggil, diminta untuk kemudian meminta tolong agar menyembuhkan atau mengobati pemimpin kaumnya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Dipegang tempat yang sakitnya, dibacain surat Al-Fatihah, subhanallah, itu langsung sembuh itu. Masya Allah, langsung sembuh. Akhirnya mereka satu-satu dikasih kambing oleh pemimpin kabilah tersebut. Ada 40 orang dikasih 40 kambing. Datang kepada Rasulullah, lapor kepada Rasulullah. Oke, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ya, engkau tidak tahu Quran itu juga bisa menjadi ruqyah, bisa menjadi penyembuh. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahasanya syifa, penyembuh, bukan obat. Kalau obat bisa menyembuhkan, bisa tidak menyembuhkan, betul nggak? Betul. Nah, bukan dawa, tapi syifa, penyembuh. Quran itu penyembuh. Tuh.
konsennya ke yang lain. Hah? Bu, Halo, jadi Quran juga bisa menjadi penyembuh. Besok ibu kalau sakit kepala nggak usah ke dokter. Ya, baca Al-Quran betul. Emang ilmu itu harus dilatih, harus kemudian ketajamannya harus dicoba. Ya, dulu waktu saya kecil kalau lagi sakit, ibu saya datang ke rumahnya kiai, ke rumah ustadz, bawa air. Ya, ustadz, anak saya sakit. Ya, minta tolong didoain, dibacain Al-Fatihah sama dia, terus disebut Sembuh. Subhanallah, diminum sembuh. Ternyata memang ada penelitian di Jepang, air itu akan berubah molekulnya ketika dibacakan yang baik-baik, termasuk Al-Quran. Kekuatan Al-Quran itu bisa menghadirkan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Dan itu subhanallah dari zaman Nabi, dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Ya, ingin apa lagi? Ibu-ibu apa? Ada yang belum menikah di sini ada? Ada yang masih jomblo? Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya hasanah. Hasanatun, bukan al-hasanah. Nakiroh, bukan ma'rifah. Hasanah atau dengan apa struktur bahasanya bukan nggak ada alif lamnya. Nakiroh ini memaksudkan adalah umum, lil umum. Berarti kebaikan apapun. Jadi membaca satu huruf itu akan menghadirkan kebaikan dan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan orang yang sedang ingin rizkinya diluaskan, Allah kasih rizki yang luas. Kebaikan orang yang pengen nikah, bisa dapat jodoh yang kebaikan bagi yang pengen punya anak, dapat anak yang soleh dan Solehah. Kebaikan apa lagi? Pengen apa? Pengen punya rumah, dikasih rumah. Kebaikan yang pengen surga, dapat surga. Jadi Quran itu, ibu-ibu, ya, seluruh fungsi kebahagiaan apapun yang kita inginkan itu jalurnya lewat Al-Quran. Quran itu membahagiakan kita di dunia sebelum di akhirat. Maka besok ibu-ibu yang kantongnya kosong pegang aja kantongnya, bacain surat Yasin, insya Allah tetap kosong. Ya. Tapi ternyata ya, karena dia yakin dan iman dengan kekuatan dan kehebatan Al-Quran, besok ternyata ya nomor rekeningnya bertambah. Amin. Nomornya bertambah bukan isinya. Jadi cara Allah itu bisa lewat macam-macam, ibu-ibu. Ya, Allah punya junudun min junudillah, punya tentara-tentara yang terkadang kita tidak tahu dari sumber yang tidak kemudian kita kira-kira. Quran itu menghadirkan kekuatan kepada kita, makanya orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya akan bahagia. Amin. Bahagia bisyaklin minal am, secara umum apapun yang kemudian dia harapkan ya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu hurufnya kata Rasulullah SAW menghadirkan 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun kata Rasulullah. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, Bu, itu dapat berapa kebaikan kita, Bu? Ya, Bu. Kalau kita baca alif lam mim berapa kebaikan kita dapat? Kompak ini. Bu. Kalau kita baca alif lam mim berapa kebaikan kita dapat? 30. Berapa? Alif lam mim berapa kebaikan? 30. Berapa? 30. Berapa? 30 jalan kebaikan bagi orang yang ingin rizkinya luas, diberi rizki yang luas.
Amin. 30 jalan bagi orang yang ingin dapat jodoh yang soleh. 30 jalan yang ingin punya rumah, dikasih jalan kemudahan dapat rumah. 30 jalan bagi yang pengen dapat surga. Gitu cara berpikirnya ibu-ibu. Ya, jangan kemudian kita berpikir bahwa Quran itu luar biasa menghadirkan keberkahan, pahala, tapi Quran juga menghadirkan kekuatan, kebahagiaan yang kita mau. Orang dulu Bu baca Al-Fatihah itu bisa terbang. Benar nggak? Sekarang kenapa kita baca Yasin 3 kali nggak terbang-terbang? Karena kita tidak yakin dengan kekuatan dan kehebatan Al-Quran. Iman kita itu masih tipis, nggak yakin. Kita pengen punya mobil, kita lebih percaya kepada bank. Kita lebih percaya kepada mana nih sertifikat rumah mertua yang bisa dijual. Rumah yang mertua lagi. Sertifikat tanah dan apa. Ya, padahal jalan yang terbaik itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan jalan, memberikan petunjuk, memberikan guidance, memberikan arahan lillati hiya aqwam, yang lebih lempeng, yang lebih lurus. Ya. Makanya orang-orang tua dulu Bu, anaknya 12, kerja cuma nyangkul, sukses semua anaknya. Benar gak? Tiap minggu hatam Quran, tiap malam Jumat hatam Quran. Ya, Masya Allah, ibu-ibu udah berapa kali hatam bulan ini? Lah kita di zaman sekarang, Masya Allah, ya, jabatannya tinggi, anak cuma 2, susah hidupnya. Kelihatannya aja rekeningnya banyak, tapi hidupnya suka galau. Kenapa? Karena kita jauh daripada manual book kita. Karena kita jauh daripada Quran. Quran cuma jadi pajangan. Kadang Quran sampai berdebu. Betul apa betul? Betul. Atau Qurannya sayang nih, Quran mas kawin yang dipegang katanya. Mas kawin itu maksud untuk dibaca, bukan untuk jadi pajangan. Ya. Kalau kita memfungsikan manual book kita dengan baik, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, akan mengangkat derajat satu kaum, dan dengan kitab ini akan menjatuhkan kaum yang lain. Kapan kaum itu diangkat derajatnya oleh Allah? Ketika kemudian kaum tersebut memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya. Betul apa betul Bu? Betul. Para sahabat Nabi dulu ummatun ummiyah, umat yang kemudian tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa memimpin dunia. Bisa apalagi? Bisa menguasai Romawi, Persia, kerajaan-kerajaan besar. Ya. Itu barokahnya barokah Al-Quran Bu. Jadi nahnu ummatun azzanallah bil Islam. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam, dengan Al-Quran. Famahma ibtaghaina ghairahu adallanallah, kata Sayyidina Umar. Kalau kita mencari jalan kebahagiaan dengan cara yang lain, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya Al-Quran, ibu-ibu yang semangat belajar Qurannya. Ya. Sudah bisa baca, mulai ngapal. Sudah bisa ngapal, pelajari isinya, belajar bahasa Arab. Ibu, ahibbul Arab bi thalath, cintai Arab karena 3 hal. Kata Rasulullah, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Quran adalah makanya bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah fil jannati Arabiyah, bahasanya penduduk surga di surga adalah bahasa Arab. Ya. Bahasa apa? Bahasa Cirebon. Bahasa penduduk surga bahasa apa? Arab. Ini bahasa Arab, bisa bahasa Arab? Gimana masuk surga? Bisa di mana? Belajar bahasa Arab itu ibadah. Karena dengan bahasa Arab kita akan paham Al-Quran. Ya.
Sekarang Bu, kalau kita di negara Arab, kadang itu tidak bahasa Arab itu kadang tidak digunakan Bu. Di negara-negara Teluk, di Qatar, di Dubai, di Abu Dhabi, kalau kita di bandara ngomong bahasa Arab itu nggak dilayani. Karena pekerjanya banyak bukan orang Arab. Orang India, Pakistan, Bangladesh. Tapi itu memprihatinkan sebenarnya. Oke, makasih Ibu, makasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Tugasnya diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Ya, orang-orang Barat itu berusaha menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Bahkan di negara-negara Arab saja bahasa Arab sudah mulai tidak digunakan. Kenapa? Kalau kita paham bahasa Arab, kita akan paham Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran, kita akan maju, mulia, sukses seperti sahabat-sahabat Nabi, seperti zaman dahulu lagi. Maka jangan mau kita ditimbuli nama orang musuh-musuh kita. Yang serius belajar Al-Qurannya, belajar bahasa Arabnya, agar hidup kita mulia. Ya Bu? Ya. Ibu percaya dengan Al-Quran? Percaya. Yakin? Yakin. Beriman dengan isi Al-Quran? Beriman Allah. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita sedekah 1 dibalas 10, bahkan dibalas 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Percaya dengan ayat ini Bu? Percaya. Kalau kita kasih 1 dibalas bisa 7 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Percaya dengan ayat ini? Beriman? Oke. Kalau ada kotak amal lewat di depan Ibu, di kantong Ibu ada 10.000 sama 100.000, yang ditaruh yang mana? 10.000. Tuh. Kalau ada kotak amal lewat di depan Ibu, di kantong Ibu ada 10.000 sama 100.000, yang ditaruh yang mana? 10. Berapa? 10. Harusnya berapa? 100. Loh. Kalau kita yakin dan percaya dan iman dengan apa isi Al-Quran, kita tidak akan ragu-ragu karena yang kita berikan itu akan dilipat gandakan. Karena yang ada cuma itu kan. Yang 100 itu. Buat ongkos karena itu kita tidak yakin sama Allah. Gak iman. Ya, kita nggak tahu ya bahwa kita ketika pulang tiba-tiba ada yang numpangin kita, ngeboncengin kita. Belum makan malam. Yang harusnya naik metro, pulang ikut naik Mercy. Ya kan? Itu kalau kita iman, kalau kita yakin sama Al-Quran. Saya pernah sedekah 200.000, malam itu dibalas 200 juta. Alhamdulillah. Sering biasa begitu tuh. Biasa. Benar. Harus latihan, harus berani dan iman dan yakin. Jangan ragu. Kalau kita ragu, nggak bakal terjadi. Kita itu kadang ngomong aja, Quran itu pedoman, Quran itu kemudian yang harus jadi guidance, tapi nggak percaya sama Quran. Benar apa benar? Betul. Betul apa betul? Sedekah aja kadang-kadang masih mikir-mikir, ya nggak percaya bahwa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu liman yasha. Siapa yang kemudian memberikan pinjaman kepada Allah, bahasanya pinjaman. Jadi kalau pinjaman itu pasti dibalikan. Kalau kita pinjam sama orang,
Kita balikin nggak? Masih. Ya, Allah minjem sama kita, itu pasti dibalikin, bukan pemberian pinjaman. Allah bahasa Pak, walaupun sebenarnya semuanya milik Allah. Itu untuk meyakinkan kepada kita, ini Allah minjem dulu sebentar, nanti dibalikin berlipat-lipat sama Allah. Cuman kadang kitanya tidak ya. Yakin. Jadi ibu kalau ingin hidupnya mulia, sukses, kaya, Kerja. Pengen kaya semua kan? Boleh nggak kaya? Boleh. Cita-citanya kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan. Hartanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Lewat Al-Qur'an. Satu hurufnya akan mendatangkan 10 kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan apapun yang ibu mau. Kebaikan itu masing-masing beda-beda, tergantung masalah dan galaunya masing-masing. Ya, maka insya Allah kumpulnya kita di hari ini mudah-mudahan menambah semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran. Amin. Minimal bacanya ditambah, yang biasa rutin 1 hari 1 halaman, besok 2 halaman. Amin. Ya, yang biasa 2 halaman, coba ibu rasain ya, ditambah volume dekat dengan Al-Qur'annya. Nanti lihat akan ada perubahan buat ibu. Urusan Allah akan mudahkan semuanya. Amin. Ya, mungkin yang tadinya bisa 1 juz, setelah kajian ini besok mulai 5 juz sehari. Tidak kerja. Juz Al-Quran. Jus jeruk. Ya. Serius ya, cobain aja, rasakan. Memang harus pengen nggak bisa baca Quran banyak 5 juz sehari, pengen nggak? Pengen tahu doanya? Ikutin saya. Allahumma paksakeun. Harus dipaksain. Bener. Jadi ibarat kita itu kalau komputer itu ada virusnya, itu kan harus dipaksain dengan antivirus. Quran itu semakin dibaca akan semakin indah, semakin nikmat. Ya, kalau kita baru baca 1 halaman udah ngantuk, ada yang begitu nggak? Itu masalahnya hatinya. Mungkin berarti hati kita Iya. ya, naudzubillah ini dari jadi Quran kata Sayyidina Utsman, ya, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, kalian tidak akan kekenyangan daripada Al-Quran. Jadi kalau kita itu kekenyangan, baru baca 1 halaman udah ngantuk, mungkin hati kita itu kok banyak bertobat, minta ampun sama Allah. Allahumma paksakeun. Harus dipaksain. Nanti lama-lama akan ketagihan. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tabdalu yazdadu fihi tajammula. Sesuatu yang kemudian indah, ya, menjadi teman hidup. La yumallu hadithu, tidak akan membosankan. Wa tabdalu yazdadu fihi tajammula, semakin diulang semakin indah. Jadi awalnya paksain dulu, ibu-ibu ya, paksain. Kesempatan apapun digunakan. Lagi masak, baca Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ini tiba-tiba gosong. Ya, ketika majikannya memang orang Indonesia kan, oh lihat bu kamu pintar ya, masak ayam kecap, adalah ayam gosong. Semua hidup kita kalau kita iringi dengan Al-Quran, lihat ibu nanti keberkahan, lihat kemudahannya. Jadi jangan cari jalan yang lain, jalan Quran aja. Lagi nggak punya uang, baca Quran yang banyak.
Pengen punya jodoh, baca Quran yang banyak. Dekatin Al-Quran, baca, hafal, pahami. Paksain untuk kemudian dekat dengan Al-Quran. Pengen punya anak soleha, pegang perutnya. Dulu waktu anak saya pertama, saya hatam 30 juz. Saya bacain perut istri saya. Ya, alhamdulillah. Pengen apapun, ya, lihat para sahabat Nabi, para ulama itu semuanya Quran pegangannya. Ulama-ulama kita punya Quran, ya, punya masalah sakit, punya apa, udah Quran aja, gak usah yang lain. Yang lain itu nanti. Yang pertama Quran. Saya kira itu kalau saya ngomong nggak selesai nanti. Ibu-ibu dan nunggu saja bilang kan. Saya kira cukup dan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Saya merasa bukan di Hong Kong tapi di Indonesia. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Di mana ada suatu kaum atau kelompok yang berkumpul di fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah, itu masjid, majlis taklim, ya. Apa tujuannya? Bukan untuk merumpi, ya. Lihat tuh, datang pakai bajunya, stylenya, udah ada tas baru dia, biasa dulu ya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah yatluna kitab Allah, mengaji dan mengkaji, ya. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji ayat-ayat Allah, ya. Apalagi yatluna kitab Allah yatadarasunahu, illa ada berapa kebaikan yang Allah hadirkan. Ya, selama itu tadi tujuan kita tuh yang benar, ya. Bukan tujuannya pengen selfie, ya. Nanti statusnya tujuannya harus yang benar, ya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Apa mereka akan dapat balasan dari Allah? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan merasa ketenangan dalam hati. Masya Allah. Ini ketenangan ini bukan di mana-mana, ya. Ketenangan itu hanya dalam majlis ilmu. Masya Allah. Jadi berbahagialah ibu-ibu semuanya yang dimana weekendnya, ya, diisi dengan ketenangan hati. Masya Allah, ya. Apalagi dapat manfaat apa lagi selain itu? Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Ya, mereka akan diliputi rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu bentuknya seperti apa, Saudara? Bentuknya dijauhi dari keburukan, didekatkan dengan kebaikan, diberi kesehatan. Tidak selalu rahmat Allah itu bentuknya benda. Kesehatan, ya, hati yang tenang, hati yang bersih, keharmonisan rumah tangga, anak yang nurut. Nah, itu semua bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wahaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Mungkin yang hadir di sini, ya, malaikatnya lebih banyak daripada orangnya. Kalau misalnya di sini yang hadir, ya, sekitar yang hadir di sini mungkin 100 lebih, ya.
Nah ini para malaikat bisa jadi lebih dari itu. Masya Allah. Maka ini adalah momen apa untuk kita berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk yang di samping kanan kirinya, ya. Ini momen, kenapa? Karena yang mengaminkan doa-doa kita bukan hanya manusia saja, tapi bisa jadi para malaikat yang mengaminkan doa kita. Maka insya Allah lebih bagus. Makanya ini kesempatan yang luar biasa yang hadir dalam majelis ilmu untuk banyak berdoa. Apalagi keutamaannya? Wa dzakarallah fi man indah. Disebut namanya satu-satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini misalnya ada ibu siapa ya di sini ya? Ibu siapa? Bu Nur, Masya Allah hadir di majelis taklim di Hong Kong. Senang nggak kalau saya sebutin terus saya tag namanya di Instagram? Di mention gitu kan? Senang. Lah ini baru manusia ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bangga hadirnya ibu-ibu dalam majelis ilmu. Allah bangga membanggakan kita semuanya depan para malaikat yang tidak punya dosa. Ya, subhanallah ya. Jadi ini luar biasa. Ada juga dalam satu hadis yang lain di mana para malaikat ya, mengatakan kepada para hadir orang yang hadir dalam majelis ilmu, "Qumu maghfurina dzunubakum." Berdirilah atau kembalilah ya, ketika dalam kondisi keluar nanti dikatakan berdirilah dan atau pulanglah dan dosa-dosanya sudah atau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi banyak kebaikan-kebaikan ketika kita hadir dalam majelis ilmu, dan berbahagialah akhwatifillah semuanya. Insya Allah kita meraih keberkahan itu kalau apa tadi? Niatnya yang benar ya, bukan niatnya karena pengen statusnya hari ini agak berbeda ya. Ya itu bonus. Baik. Tadi Masya Allah tadi sudah panjang lebar pemaparan dari Ustadz kita tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup ya, sebagai petunjuk. Nah kadang-kadang kita sebagai ini seringkali keluhan emak-emak nih, kita kan sibuk ya, banyak tugas, banyak PR ya. Apakah ada solusi dalam Al-Quran? Ada. Allah Subhanahu wa taala, makanya kembali lagi ketika Al-Quran. Al-Quran itu apa ya? Semua masalah dalam kehidupan kita itu ada solusinya. Kita banyak maunya, ya Allah aku tuh pengen pengen kaya, pengen hidupnya sehat, pengen apa lagi? Pengen jodoh. Emang ada dalam Al-Quran ayat yang membahas tentang jodoh? Ada. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sabaran. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Yang saat ini saya ingin bahas adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan Al-Quran. Ya. Kita sudah tahu nih keutamaan baca satu huruf Al-Quran dapat 10 kebaikan. Kita baca ada ayat-ayat misalnya seperti ayatul kursi. Kita juga ada keberkahan yang plus-plusnya, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah? Kita harus tahu dulu manfaat dari istiqomah itu apa, keberkahan dari istiqomah itu apa, hikmah atau faedah dari istiqomah itu apa. Baik, saya akan baca, boleh yang punya HP atau bawa Quran, yang ada komunitas Qurannya. Saya akan baca surat Fussilat dari ayat 30 sampai ayat 33 ya. Boleh juga kalau punya terjemahannya. Boleh juga Surat Fussilat ayat 30 sampai 35. Oke. Nah ini apa ini? Al-Fussilat. Baik. Sudah siap? Sudah buka? Surat apa tadi? Surat Fussilat. Fussilat namanya Fussilat. Ya, ini bukan manggil tak Fussilat ya. Fussilat. Ayat dari ayat 30 sampai 35.
sampai ayat 32 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi yang pertama harus kita yakin dulu. Quran itu hanya ya baca aja dapat pahala, enggak gitu. Harus yakin kekuatan Al-Quran, keberkahan Al-Quran itu harus yakin. Tsumma istaqamu, dan mereka apa? Istiqamah. Istiqamah itu apa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Perkara yang dicintai oleh Allah adalah apa? Sesuatu yang sering atau terus menerus, tapi walaupun itu sedikit tapi terus menerus, itu lebih baik. Dan hal ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik mana? Setiap hari baca 2 halaman atau satu hari baca 30 juz tapi hanya setahun sekali. Nah, kalau sesuai dengan hadis tadi atau tentang istiqomah tadi, yaitu walaupun satu hari 2 halaman, satu hari 1 juz, tapi itu terus menerus, itu lebih baik. Ya. Qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Ya. Sesuatu yang sedikit demi sedikit tapi setiap hari lebih baik daripada yang banyak tapi terputus-putus. Kenapa? Karena hati kita ini kalau dimanjain sekali, ya, wah kita bulan puasa semangat nih tadarusan, tapi pas masuk Lebaran, alah nanti aja udah capek kemarin ngaji dulu, ya. Yang mulainya puasanya, mesti 1 bulan kemarin puasa, ya. Syawal mah entar-entar, ya. Nah, itu nanti ya, ke bawah. Ya. Sedangkan dalam aqwalul ulama, kalau kita mau tahu bahwasanya ibadah kita yang sebelumnya itu sudah diterima atau tidak, kita tetap istiqomah dalam amal kebaikan yang sama. Ya, mudah-mudahan ya setelah bulan Ramadan tetap istiqomah, ya, ngajinya, ya, puasanya, qiyamul lailnya, ya, kebaikan-kebaikan sedekahnya, ya. Jangan pas Ramadan aja karena ada hajat dan lain sebagainya. Enggak. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Emang manfaat dari istiqomah itu apa? Di ayat itu juga dijelaskan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun memberi apa? Kabar gembira. Apa yang pertama? Allah takhafu, jangan takut, jangan galau. Ketakutan, kekhawatiran kita apa di dunia ini, apapun itu malaikat menenangkan kita. Allah takhafu. Apalagi wala tahzanu, jangan bersedih. Apapun
yang kita hadapi, ujian, cobaan. Wala tahzanu alla takhafu wala tahzanu. Jadi urusan dunia sudah kelar. Jangan takut dan jangan sedih. Karena kadang-kadang kita takut. Kenapa dipilih khaufun dan hazan? Khauf itu perkara ketakutan kita biasanya sesuatu yang akan datang masa depan. Nanti anak saya gimana ya? Orang tua saya nanti gimana ya? Nanti saya sendiri gimana ya? Belum nikah udah tahun sekian, umurnya udah gitu. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, sesuatu perkara yang terjadi di masa lalu itu termasuk hazan. Dulu masa gini aduh gimana ya? Allah takhafu wala tahzan. Wa abshiru, ada sesuatu yang lebih indah lagi. Itu di akhirat akan dapat kabar gembira masuk surganya Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebagaimana Allah menjanjikannya kepada orang-orang yang istiqamah. Dan ayat setelahnya ini bagi saya kunci. Kunci apa? Kunci kita harus yakin. Karena sudah dijamin hidupnya dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirat. Aulia ini banyak artinya ya. Walaupun sempat terjadi ya, aulia ini di sini bisa difahami pelindung. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, Allah yang melindungi kita. Dan ini syaratnya apa? Istiqamah tadi. Nahnu awliya'ukum, ya kata Allah, kami ya, menjadi pelindung kalian. Bukan hanya ketika susah, bukan hanya ketika kalian butuh, bukan hanya ketika kalian lagi hidup enak, bukan. Tapi fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini kalau kita pegang betul, kita nggak akan takut apa-apa. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Apa yang kita takuti di dunia? Kemiskinan, kefakiran, kehilangan, kesakitan, kebangkrutan, kegagalan. Itu yang sudah kita takuti. Tapi Allah melindungi kita dari itu semuanya. Di akhirat apa yang kita takuti? Kita takut masuk neraka, takut tidak masuk surga, takut jauh dari Allah dan lain sebagainya. Takut tidak bersama-sama sekeluarga di surga. Itu ketakutan-ketakutan kita di akhirat nanti. Tapi itu semua hilang ketika kita istiqamah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa bonusnya lagi? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di hari akhirat nanti ya apapun keinginan kita, apapun kemauan kita, itu semua diijabah. Tashtahi anfusukum walakum fiha tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah atau telah mengampuni atau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Masya Allah ya. Jadi kedekatan kita dengan Al-Quran ini luar biasa ya. Makin kita faham tentang ayat-ayat Al-Quran, makin kita terhanyut ya mencintai Al-Quran. Ada salah satu ulama mengatakan kaifa yataladdadzul qari bil Quran ma lam yafham ma'ani. Bagaimana orang bisa menikmati keindahan Al-Quran kalau dia tidak tahu apa artinya. Kita baru bahas 2 ayat, kita sudah ya Allah gitu ya, indah banget ya Al-Quran ya. Sudah dijamin hidup kita dunia dan akhirat agar tapi syaratnya istiqomah. Itu ada dalam Al-Quran. Ada doa yang lain atau ayat yang lain yang membahas tentang kekurangan-kekurangan atau harapan-harapan, tujuan, bukan harapan ya, keinginan-keinginan kita ya di dunia ini kalau mau kita raih, ada tipsnya. Itu bukan di buku-buku yang lain tapi ada dalam Al-Quran. Mau tahu ayatnya? Dalam ayat itu membahas tentang orang yang kekurangan harta ya. Dia mau sukses tapi nggak tahu caranya. Ada juga di ayat itu yang mau pengen punya anak keturunan, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Itu ada tipsnya dalam Al-Quran.
Kuncinya satu adalah apa? Istighfar. Mau tahu di surat apa? Boleh kita buka sama-sama. Surat Nuh. Surat Nuh. Surat Nuh. Nah ini kayak gini nih, kita mengkaji Al-Quran tuh kayak gini. Kita baca ayatnya apa, solusinya apa, itu dalam Al-Quran itu luar biasa. Makin kita baca Al-Quran, makin kita tahu artinya, makin kita cinta kepada Al-Quran. Baik, surat Nuh, bukan An-Nuh ya, surat Nuh. Surat Nuh alaihi salam. Ya, mulai dari ayat 10. 10. Juz berapa? Juz 29. Juz 29 Iya, udah. surat Nuh. Saya akan baca dari ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh. Gitu. Sudah buka? Ayat 10. Ayat 10. Kita kalian. Sudah? Surat Nuh ya. Saya baca, silakan disimak, boleh juga sambil baca terjemahannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, ini walaupun pembahasannya adalah cara dan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tapi ini berlaku juga buat kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan kepada mereka, ya, atau perintah kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, banyak istighfar. Bentuk istighfar seperti apa? Coba saya pengen tahu. Kalau ibu-ibu istighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Istighfarnya jangan sambil emosi. Jangan ya. Istighfarnya sambil mengingat dosa-dosa. Astagfirullah. Ya. Atau ada ya istighfarnya kayak gitu. Istighfar itu sambil menghadirkan hatinya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, beristighfarlah, mohon ampunanlah daripada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Ya, karena Allah, karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Dan tidak ada nanti diampuni, enggak, innahu kana ghaffara. Ya, langsung diampuni. Dan keberkahan dari istighfar itu ada di ayat berikutnya, ya, 2 ayat berikutnya. Tapi ada 3 poin. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Kalau lagi kering, lagi kemarau, Allah akan menurunkan hujan. Berkahnya istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Diberi harta, diberi anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan beri kepada kalian apa jannatin, tumbuhan apa jannat, kebun-kebunan, ya. Wa yaj'al lakum anhara, sungai yang mengalir. Maksudnya apa? Rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Jadi ibu kalau tadi, ya, seperti sambil masak, ya, baca Quran, ya, masya Allah. Sambil masak istighfar, salawatan, zikir, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah ya contoh ya bagaimana kita tuh dekat dengan Al-Quran itu seperti ini. Kita baca ayatnya, kita tahu artinya. Tentu ya bukan baca sendiri, harus dibimbing oleh guru. Ya kalau belum punya ilmunya harus dibimbing oleh guru. Ya supaya tidak salah faham dalam membaca Al-Quran. Ya. Seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita istiqomah. Amin. Ya. Dan
keutamaan-keutamaan tadi. Mungkin saya rasa untuk pertemuan kita kali ini, ya berarti insya Allah pertemuan berikutnya ya. Amin, amin. Insya Allah. Allah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita mengenal Al-Quran, ya, kita berusaha kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Saya kan sekarang aja deh, saya pengen ngasih tips bagaimana kita satu hari bisa dapat pahala baca Al-Quran 30 juz. Wih, Masya Allah ya. Insya Allah ringan Bu ya, nggak harus baca dari awal sampai akhir, tapi kita usahakan ya. Jangan saya, wah bos enak ya kalau kita baca itu, berarti kita boleh kau sama aja sama Ustaz Fajar kelamaan gitu ya. Ya, enggak, tetap kita meraih berkahnya membaca tips atau amalan itu tadi, amalan tadi. Tapi juga tetap kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, tahsin, tilawah, menghafal. Siap? Siap. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mampu satu hari atau satu malam membaca 10 juz Al-Quran? Kira-kira jawab sahabat Nabi gimana? Oh, mampu kita enggak. Sahabat Nabi juga manusia juga ya. Wa ayyuna yaqdiru ala dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu setiap hari, setiap malam baca 10 juz Al-Quran? Bagi mereka pun ada beberapa yang berasa berat. Apa kata Rasulullah? Ya, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas atau pahala membaca surat Al-Ikhlas itu seperti pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca 3 kali, pahalanya insya Allah seperti kita baca 30 juz Al-Quran. Amalan ringan, tapi insya Allah kita usahakan setiap hari mengamalkannya. Tapi saya takut ya kalau keluar dari pintu masjid lupa. Jadi kita baca di sini ya sama-sama ya. Siap? Siap. Insya Allah. Ya. Sama-sama ya, siap ya? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, selamat buat semuanya. Mudah-mudahan kita sudah meraih pahala 30 juz Al-Quran dalam hadis ini. Amin. Kita diberi istiqomah bersama Al-Quran. Allah Taala a'lam wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar keutamaan Al-Quran dan kita juga diminta untuk meyakini isi Al-Quran. Dan tadi kita semuanya beriman bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti benar. Benar gak Bu? Iya. Kata Al-Quran ngasih 1 dibalas 10, bahkan dibalas 700 kali lipat, bahkan dibalas berlipat-lipat lebih daripada 700 kali lipat. Semuanya beriman? Percaya? Yakin? Jadi kalau ada kotak amal lewat di kantong ada 10.000 atau 100.000, yang ditaruh yang mana? 10.000. Baik, kita akan praktekkan untuk perjuangan pembebasan Palestina. Oke. Tes. Kita akan bareng-bareng ya meyakini. Tadi saya sudah kasih testimoni banyak ya. Saya pernah ngasih 200.000, malam itu dibalas 200 juta. Pernah ngasih 20 juta dibalas 600 juta.
Betul, betul. Ini testimoni pribadi ya. Bagaimana kalau kita yakin dan percaya, dan itu yang terjadi gitu. Jangan bahasa pelit. Palestina saya. Sebab kata Allah, wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menghilangkan sifat syuh. Syuh itu lebih daripada pelit ya, bakhil, bin medit. Ya. Bakhil bin medit. Fa ulaika humul muflihun, pasti hidupnya akan muflih, akan beruntung. Jadi gak ada judulnya orang sedekah jadi miskin, gak ada. Orang makin sedekah makin kaya. Betul betul. Makanya jangan sedikit-sedikit. Ya. Ada sahabat Nabi punya sungai, punya sumur namanya Bairuha. Sumur yang sangat kemudian enak airnya, sering dikonsumsi oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu dia mendengar, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Lalu karena mendengar ayat ini, beliau bilang, ya Rasulullah, rizki terbaik saya adalah sumur Bairuha. Maka saya jadikan sumur Bairuha ini sedekah infak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabihal bai', kata Rasulullah, beruntung orang yang kemudian melakukan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang wah, sedekahnya jangan yang kecil, yang gede. Ibu, yang terbaik apa sekarang? Misalkan punya emas 30 gram, Riz, keluarin. Besok diganti 300 gram. Itu benar ini. Saya sambil bercanda, tapi ini saya ingin berbagi share bagaimana hidup itu mudah dengan Al-Quran. Bagaimana hidup itu mudah. Kalau dengan cara investasi yang sifatnya yang lain itu lama, Bu. Tapi kalau pengen cepat, praktekkan isi Al-Quran. Salah satunya urusan sedekah. Mari kita sholawat bareng-bareng, sedekah yang terbaik untuk Palestina.